Pak Manoj Samtani. Pak Manoj, cerita baik harus diberikan ruang yang baik juga. Begitu juga para kreator di balik film ini yang mendapat dukungan penuh dari jajaran produser serta eksekutif produser Pak Manoj. Bagaimana Pak Manoj melihat film ini bisa membawa dampak yang luar biasa kepada keluarga Indonesia? Silakan. Selamat sore semuanya. Gimana pada nonton film? Seru nggak tadi? Seru nggak? Nah, itu yang jawabannya yang diingin tanya, bahwa semuanya oke nggak gitu. Menurut kami ini film sesuatu yang untuk setiap keluarga di Indonesia bisa menikmati, bisa dipelajari, juga bisa jadi contoh untuk seseorang kakak atau seorang adik di keluarga Indonesia. Terima kasih Mas Yandi dan Bu Mita untuk kerjasama dengan kami, juga memberikan kita beberapa edukasi yang penting, bukan dari film saja, tapi juga dari pekerja sama kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita melihat kalian semua kasih word of mouth yang baik dan semua bisa nonton film ini di Indonesia. Terima kasih. Ya, sutradara kita pengen tahu semakin dekat ke jadwal tayang di seluruh Indonesia, teman-teman akan semakin banyak yang melihat dan juga menonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dari Mas Yandi sendiri gimana rasanya yang sudah dari awal sebelumnya di Jam, kemudian kemarin di 7 kota, dan sekarang sebentar lagi mau tayang Mas Yandi. Apa yang Mas Yandi rasakan momen ini? Silakan. Senang, terharu, merasa dipercaya, bahkan dengan teman-teman datang sebanyak ini, terima kasih sekali antusiasmenya. Kemudian ada perasaan haru sih, karena akhirnya filmnya bisa ditonton dengan sangat banyak orang. Lihat perjuangan teman-teman cast yang begitu luar biasanya, seperti keluarga bisa menghadirkan, mendeliver sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana Mas Yandi menjaga ensemble ini sehingga tetap energinya sangat luar biasa, Mas Yandi? Kalau bicara menjaga, sebenarnya saya mencoba selalu sejujur-jujur saja. Tidak mau tampil jadi sutradara yang lakukan titah-titah itu gitu. Iya itu ketawa sinterklas ya. Sutradara gak mau jadi tipikal gitu, berusaha di saat yang sama tentu saja hadir memimpin sebagai sutradara, tapi juga mau kenal sebagai pribadi gitu, mau bangun hubungan, dan senang sekali dan saya merasa beruntung bekerja sama dengan semua pemain, karena ketika saya mencoba terbuka, keterbukaannya disambut baik sekali dengan rasa percaya. Jadi kalau apa yang dilakukan untuk menjaga, sebenarnya lebih membuka diri, dan pada prosesnya malah saya merasa mereka yang jagain saya sih, kayak berbalik gitu. Yes, dan menariknya juga tadi kita setelah menonton ada lagu Jangan Risaukan yang juga sudah diberikan di sosial media. Nah, kita pengen tahu dari Mas Yandi, kenapa diberikan lagu ini di tengah-tengah film ini, karena core memory kita nih buat anak-anak lama nih ya. Sebagian langsung lama banget tuh yang aku langsung recall lagi. Apakah ada maksud khusus di scene tersebut dengan menghadirkan Jangan Risaukan lagi? Mas Yandi silakan. Saya mengutip Ciko, kita ngobrol kemarin, mungkin ada beberapa datang kemarin. Ternyata waktu kita mencerna perasaan ketika kita sadar, oh ya aku tuh sandwich generation. Ketika label itu disematkan di dada, tiba-tiba ada self pity gitu, rasa mengasihani diri yang besar sekali. Ya ampun, aku terlahir dalam himpitan ini. Dan apa yang dilakukan kemudian biasanya lanjutannya lebih negatif kayaknya arahnya ya gitu. Mulai hilang trust sama orang yang di rumah dan segala macam, pelan-pelan, tapi rasanya mulai menghancurkan dan merenggangkan hubungan. Menurut saya iya betul, dan kemarin di press kemarin kita sampai di tengah ngobrol baru nemu, kayaknya saya bisa aja salah, tapi curiganya mungkin istilah sandwich generation di-generate oleh teman-teman dari sudut pandang ekonomi. Lagi bahas generasi-generasi yang ini kejepit gitu ya, sandwich kali ya namanya gitu. Tapi waktu kita dalam kehidupan nyata mulai mengerti bahwa kita di label sandwich, kita itu tidak melihatnya dari angle ekonomi, kita melihatnya dari angle relasi. Kok yang menghimpit aku keluargaku sendiri ya gitu, sampai kita bilang kemarin kayaknya kita harus buat terminologi baru deh yang angle-nya berangkat dari empati, dari psikologi gitu, karena ketika ada label sandwich itu timbul kecemasan yang besar sekali. Menjawab pertanyaan itu menurutku pembunuh hubungan paling besar dalam keluarga, jangan-jangan kecemasan. Dan itu mungkin alasan kenapa mendiang Mas Wendo dan seluruh tim di masa itu memilih dari semua kemungkinan perasaan yang mau dibahas tentang hidup berkeluarga, perasaan yang dibahas adalah jangan risaukan gitu, jangan cemas, karena kecemasan, kekhawatiran
membunuh cinta dalam keluarga. Wow, luar biasa Mas Andi. Hah? Biasa di sini jangan Nggak saya. baca, itu Habis nggak ini baca. jangan saya. Habis itu nggak baca. Sebelum ke jajarannya satu lagi, kita belum pernah diceritakan mungkin ke teman-teman media adanya Sal Priadi di sini, lagu-lagunya dari Sal Priadi sudah sangat luar biasa. Mas Yandi gimana, dari kita pengen dari Mas Yandi dulu, pemilihan lagu-lagunya Sal Priadi di Satu Kakak Tujuh Ponakan ini gimana Mas Yandi? Wow, mahal nggak ya? Mas Eka, Mas Eka. tetap harga. Tapi Sal belum nonton. Sal belum nonton. Oh, belum nonton ya? Iya, iya. Oke, gimana kepikiran lagu? Oh, kayaknya ini lagu-lagunya Sal yang pas di sini nih. Pertemanan dengan Sal tuh unik sekali. Persis sebelum masuk ruangan ini kita ngobrol di sofa dan saya menanti-nantikan bisa ngobrol sama Sal karena saya mau. Jadi kalimat pertama, Sal, aku mau ngasih testimoni. Apa? Jadi waktu lagi di vlog saya itu dengar salah satu di antara lagu itu dan gak pengen detail karena Sal belum nonton gitu, dan sangat terinspirasi. Nyetir pulang tuh nangis karena lagunya ada di tengah waktu mereka ke pantai. Nah, dengar itu terus kayak, ternyata lagu ini tadinya pikirku tuh bukan tentang, saya pikir lagu ini tuh dinyanyiin kepala rumah tangga yang nyari duit, ayo kita pergi makan aja keluarga. Begitu sampai ke belakang, lagu ini buat saya, yang nyanyi orang rumah. Nangis setengah mati sampai susah nyetir gitu karena sembab sekali dan merasa punya frekuensi yang sama dengan Sal. Kemarin tanya kenapa pilih lagu Sal, pertanyaan kemarin jawabannya kayak dari lirik, cara Sal nyanyi, menghayatinya sampai aransemennya, kayaknya itu gambaran besar bagaimana perasaan yang sama dengan dunia Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Jadi waktu Sal bilang iya aku mau, boleh lagunya dipakai, kita merasa beruntung sekali dan dianugerahi sekali. Terima kasih lagunya. Yes, terima kasih Mas Andi. Sekarang kita dengar langsung dari Sal Priadi. Sal, gimana Sal pertama kali di approach? Dan ini Aku filmnya belum nonton. Dari lagu-lagu yang lagu-lagu yang dipilih berarti ini luar biasanya, apalagi tadi lagu yang di-mention bukan lagu single yang diberikan gitu, berarti kan Mas Andi mau dengerinnya full album nih ya. Apresiasi besar terhadap karya seorang Sal Priadi ini. Sal, gimana pertama kali di approach dengan yang di Lawrence, silakan. ya, halo semuanya. Ya tentu saja pertama kali melihat karya Yandi, aku udah kayaknya aku harus bekerja dengan orang ini gitu, tapi belum pernah ketemu kesempatannya dan akhirnya hari ini terjadi juga. Dan gak cuma satu lagu, aku waktu pertama kali di approach ada beberapa lagu yang akan dipakai gitu. Tentu saja it's an easy yes buat aku untuk bilang kayak ayo kita make it happen gitu, dan akhirnya terjadi juga. Aku kan bikinnya di satu ruangan studio yang kecil gitu, dengan perasaan yang aku kolek cuman berdasarkan dari pengalaman aku di keluarga gitu. Terus akhirnya dia punya relevansi sebesar ini dan bertemu dengan cast-castnya di dalam pengerjaan film, ketemu sama 7 orang, 8 orang, 100 orang di dalam pekerjaan filmnya. Jadi suatu perasaan yang luar biasa karena dari tempat yang kecil aku naruh hati di sana, ketemu sama orang-orangnya dan akhirnya bisa disaksikan menjadi satu pengalaman yang baru yang mungkin mudah-mudahan bisa terasa juga ketika kalian nonton filmnya nanti gitu. Jadi satu hal yang luar biasa buat aku pribadi. Sal Priadi, terima kasih Sal Priadi. Thank you Sal. Kita ke Ciko Kurniawan. Tadi di samping ada yang bilang nggak mau kasih sekarang aja deh pialanya ke Ciko Kurniawan. Amin ya. Pinjam pialanya Pak Kiki aku tandain ya. Ciko, gimana Moko tuh untuk seorang Ciko, sudut pandang kita pengen tahu sudut pandangnya Ciko terhadap Moko itu seperti apa? Irisan apa yang paling banyak terjadi antara lo dan juga Moko? Ciko, silakan. Aku tuh bukan selalu pada saat baca ini, pada saat reading tuh pembacaan pertama tanpa ada analisis apapun, pada saat baca tuh nangis. Di 20 page terakhir tuh nggak bisa ngomongnya tuh terbata-bata banget. Masih belum tahu kenapa. Setelah dikunyah ketemu mungkin baru di tengah-tengah syuting. Oh ternyata irisannya bukannya malah keadaannya mirip. Iya, dihimpitnya mirip. Pernah ada di posisi itu, tapi circumstances-nya sangat amat berbeda dan aku ngerasa aku tuh selalu pengen jadi orang yang seperti yang pilihan hidupnya seperti Moko, selalu bisa milih kasih di dalam sebuah keluarga. Milihnya bukan sebuah kepahitan gitu. Jadi buat aku Moko tuh kalau aku bisa jadi Moko, aku pengen jadi Moko malah gitu maksudnya. Ciko sebagai Ciko ya.
Ini setelah proses panjang dan berapa lama akhirnya ada statement ini dari Ciko ya. Ya pengen jadi Moko juga, berarti melihat sosok Moko ini sangat luar biasa Ciko, value-nya ke Besar dalam sekali. seorang Ciko Kurniawan gitu. Dan juga kita pengen bahas gimana pendewasaannya seorang Moko di sini dengan romance-nya dengan Maureen. Nah, gimana Ciko mencerna dari skrip kemudian ngobrol dengan Amanda di sini untuk romance-nya Moko dan Maureen, silakan. Moko tuh bukan, aku ngerasa Moko tuh orang yang sangat amat tahu mau apa karena survive-nya mau nggak mau jadinya sendiri, jadi bener-bener ngelihatnya cuman yang dia rasa benar aja. Ketemu sama Maureen yang bener-bener bisa ngebukain pintu, bisa ngetuk hatinya Moko supaya kalau misalnya berjuang itu bisa bareng-bareng. Kalau diperjuangin juga nggak apa-apa gitu. Ngobrolnya sama Mandanya gimana? Banyak banget, banyak banget proses yang dilewatin gitu. Terus mudah sekali ngobrol sama Manda tuh dengan jadi formatnya tuh kadang-kadang tuh selalu enggak, kebanyakan tuh bertiga sama Mas Yandi. Dan Mas Yandi tuh kayak selalu terbuka buat rewrite kayak kita reading di sebuah kamar pada saat itu terus bertiga, kayaknya nggak gini ya Cik, kayaknya nggak gini aman gitu. Tapi malahan hal-hal seperti itu jadi bikin kita nyaman banget, jadi masuk banget, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama karakternya, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama ceritanya. Jadinya bukan masalah aku perform bagus lagi atau enggak, aku yakin Manda juga mungkin mirip gitu. Jadi pengen ceritain ini aja, jadi pengen supaya bisa ceritain nyampe, supaya aku bisa nyampein cerita ini, aku harus jadi Moko sepenuh-penuhnya gitu. Jadinya ya kayak gitu aja sih prosesnya, sesimpel itu gitu rasanya. Ciko Kurniawan, tepuk tangan dong buat Ciko. Thank you Ciko. Selanjutnya kita ke Amanda Rose sebagai Maureen. Masih ada nggak sih Maureen in real life gitu? Kita pengen dapat banget juga support system ya pas teman-teman nih luar biasa. Nah gimana Maureen mengolah ini tadi yang Ciko bilang banyak diskusi dengan Ciko dan juga Mas Yandi untuk karakter Maureen. Gimana untuk seorang Amanda Rose mengolahnya dari Amanda Rose ke seorang Maureen? Silakan. Bagaimana mengolahnya? Jujur pertama-tama aku justru mau terima kasih dulu ke Mas Yandi karena udah memperkenalkan aku ke Maureen. Soalnya rasanya apa ya? Aku kok malah jadi sayang sama Maureen gitu loh. Selama proses tuh rasanya bukan cuman aku mempelajari Maureen bagaimana, tapi Maureen juga mengajarkan aku dan aku jadi belajar tentang diri aku lagi. It's a weird sensation tapi pengalaman yang menarik karena pertama kali aku ngerasa benar-benar connected dengan sebuah karakter. Tapi terima kasih juga karena Mas Yandi juga mengizinkan aku untuk berkontribusi juga kepada karakternya gitu. Sempat ada satu scene di mana aku bilang ke Mas Yandi gitu, Mas kayaknya aku pernah mengalami apa yang dialami oleh Maureen gitu. Terus akhirnya cerita sampai berkaca-kaca gitu. Terus seneng banget karena beneran didengar sama Mas Yandi gitu, beneran dimasukin ke karakter developmentnya si Maureen, terus ke adegannya juga gitu. Dan ya itu sih sangat-sangat menarik karena apa ya, bener kata Ciko tadi gitu, rasanya tuh selama syuting nggak pengen ngebuktiin apapun, nggak pengen nge-impress siapapun karena Mas ini juga udah bilang itu dari awal, tapi rasanya jadi jatuh cinta sama karakternya dan jadi pengen mengekspresikan isi hati karakternya ke penonton gitu, dan itu aja udah cukup. Itu sih aku rasa. Tepuk tangan dong untuk Amanda Rose. Terima kasih Amanda. Kita ke para peponakan nih, ada Fatih Undru, Freya, JKT48, Nadif dan juga Kawai di sini. Kita pengen tahu bagaimana kalian membentuk karakter masing-masing dengan punya titik kesedihan masing-masing juga gitu. Sempat cerita ke juga mungkin beberapa orang, jadi taunya kita gak cuma relate sama Moko tapi bisa relate sama Woko, sama karakter yang lain. Nah, kalian gimana tuh memproses karakter-karakter ini? Dari Fatih Undru dulu, silakan Fatih. Yes. Woko silakan. Sedih. Oke. Ini udah disiapin dari awal tadi. Oke. Gimana Fatih? Gimana prosesnya jadi karakter Woko ini punya titik kesedihan masing-masing kan di antara semua ponakan, silakan. Jujur nggak tahu. Tapi kalau ditanya prosesnya yang paling menurut saya paling efektif dan di situ saya tahu Woko itu posisinya seperti apa sih di keluarga itu pas kita camp reading. Pas camp reading jadi kita sekeluarga inepin di satu di Airbnb. Airbnb kan Bre? Iya. Iya.
Jadi kita nginep bareng di satu tempat, terus kita hidup layaknya keluarga gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar baru ngerasain kayak Woko tuh kayaknya di keluarga tuh sebagai ini deh, role-nya dia di keluarga gitu. Ya itu sih. Jadi pas camp reading baru kena banget. Soalnya pas reading awal saya juga kayak masih ngeraba-raba banget jujur. Tapi pas camp reading kayak jadi lumayan semakin yakin. Jadi itu treatment yang luar biasa yang kamu rasakan sebagai aktor ya, jadi makin yakin untuk Woko di sini ya. Iya, waktu camp reading itu sih Mas. Siap. Fatih dulu, terima kasih. Kita ke Freya. Kalau Freya gimana Freya? Silakan. Aku kurang lebih prosesnya juga sama-sama Kak Fatih sih pas lagi camp reading, karena kita juga sering dilepas dikasih sebuah adegan yang di luar skrip. Jadinya aku juga lebih memahami Nina, bagaimana caranya aku menjadi Nina, karena kan aku kan sebenarnya anak sulung ya, tapi karena Nina ini anak tengah jadi harus belajar juga gimana ya rasanya jadi anak tengah, gimana punya kakak itu seperti apa. Senang karena jadi bisa memahami posisi adik-adik aku, apa yang diharapkan untuk kakaknya. Kayak aku maunya kakakku kayak gini gitu. Ya kamu kakak kan ceritanya. Berantem sabar. Terus selain dari camp reading pun juga berkomunikasi sama Kak Yandi juga, berkonsultasi sama Kak Yandi juga. Enaknya Nina seperti apa ya di keluarga ini. Terus belajar juga gimana jadi anak tengah itu kan ada middle child syndrome ya namanya. Gitu, kayak gimana caranya aku berbeda dari Kawoko sama Ima gitu. Freya, terima kasih Freya. Kita ke Nadif di sini. Nadif boleh ceritain dong Nadif. Ya. Nanti akan ditiru sama teman-teman ya. Abis ini nasi pakai martabak red velvet. Itu harus dicobain. Harus dicobain. Kayak mango sticky rice. Untuk Nadif sendiri bagaimana berproses bersama orang-orang yang luar biasa ini? Nadif, silakan Nadif. Jujur pertama kali dengar karakter ini dari Kak Yandi, aku ngerasa deket banget sama karakternya, bagaimana dia berkelakuan sehari-hari, diam, tidur, makan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan dengar, mungkin Ano ini beban banget, cuma makan, tidur. Tapi mungkin itu usahanya dia tidur itu untuk mengurangi beban-beban yang lain. Ketika dia nggak tahu mau ngapain, jadi itu aku relate. Kadang-kadang sehari-hari bingung mau ngapain, jadi akhirnya diem daripada ngebebanin lagi. Terus bagaimana Ano memutuskan tidur daripada mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, karena menurutnya dia diam itu pilihan yang terbaik, karena kalau dia ngomong bakalan nambah beban-beban orang lain di rumah. Jadi memang di rumah aku anaknya pendiam, jarang cerita. Jadi pertama kali dengar dari Kak Yandi emang merasa deket banget sama karakternya. Tepuk tangan dong buat Nadif. Terima kasih Nadif sudah bercerita. Kawai, kalau Kawai gimana perjuangan keluarga yang bukan saudara, bahkan keluarga-keluarga di sini, silakan. Halo semuanya. Aduh, jadi sebenarnya kalau aku sendiri berproses untuk mengenal dan memahami Ais, sebenarnya kalau dari pribadi sih aku ngerasa kepribadian aku dan Ais itu berbeda. Tapi mungkin permasalahannya itu mirip, seperti merasa ngerepotin orang lain atau merasa sangat sungkan, dan aku rasa mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasa seperti itu. Selama proses reading, proses workshop, camp reading, aku sangat senang karena bukan hanya Kak Yandi tapi semua teman-teman di sini itu menyediakan ruang bukan hanya untuk berkomunikasi tapi untuk merasa. Dan dari ruang itu aku juga jadi bisa berani untuk merasa gitu, karena walaupun mirip permasalahannya, pribadiku aku masih merasa ada beberapa tembok yang menurutku jadi susah sekali untuk meraih Ais gitu. Tapi karena teman-teman semuanya di sini, proses yang panjang dan sangat kenyang juga, aku merasa happy banget sih sebenarnya.
dan seneng juga berdinamika bersama seluruh cast dan kru di sini. Yes, terima kasih kawan. Thank you. Selanjutnya Mas Kiki Narendra yang juga mau ini pengen tahu bagaimana kalian menjadi Mas Atmo dan juga Mbak Agnes. Ceritakan dong bagaimana prosesnya singkat ke teman-teman media. Mau dulu. Mas Kiki aja. Mau. Kita selalu berantem nih urusannya gitu. Kamu dong Mas. Kamu sebagai benang merah perfilman Indonesia. Selamat Mas Kiki Narendra. Ya kamu ya. Iya, senang sekali dapat kesempatan lagi bersama Yandi cerita film dan Mita ini project keberapa saya dengan cerita film dan tadi udah tanda tangan kontrak untuk 5 judul berikutnya ya. Udah tanda tangan kontrak loh ya. Iya. Dan selalu senang kalau bisa bekerja dengan Yandi gitu karena Yandi itu orangnya sangat personal sekali. Terutama kalau misalkan dia mengolah karakter pemain-pemainnya gitu. Dia tuh banyak bercerita, seorang storyteller yang ceritanya tuh banyak, bahkan untuk cerita yang makan aja dia kemas dengan sangat bikin kita ngiler-ngiler gitu. Jadi diskusi antara saya dan Yandi untuk karakter Atmo itu juga jadi personal sekali buat saya, sama kayak yang Mita tadi ngomong. Rumah saya tuh selalu dijadikan base camp buat terutama buat teman-temannya Papa, buat teman-teman saya, teman-teman kakak-kakak saya. Sering mampir ke rumah, nginep di rumah selama seminggu, sebulan, makan segala macam. Jadi saya punya gambaran bagaimana karakter Atmo itu saya mainkan. Saya mencerminkan bapak saya aja gitu. Bapak saya yang sebenarnya ya tidak mewah-mewah amat gitu, tapi selalu ada kehangatan dalam keluarga yang sampai bapak saya meninggal pun itu menjadi legacy bapak saya di keluarga saya. Jadi meja makan itu kayak jadi pusat kehidupan di keluarga. Betul, seperti lagunya Sal Priadi, meja makan itu selalu jadi pusat kehidupan di keluarga. Mau cerita apa, mau berangkat sekolah, mau pulang kantor, segala macam, selalu ada tempat untuk berkumpul dan bercerita. Sama seperti satu kakak dan 7 ponakan, pasti ada ruang untuk bercerita dan semoga ini nyampe ke semuanya. Amin. Siap. Terima kasih Mas. Pok Maudi ini tadi mau cerita banyak ya pokoknya tentang bagaimana proses ini gitu kan. Boleh dong ceritakan, teman-teman media baru pertama kali. Sabar. Cantik banget istri saya. Boleh kita buka nggak di sini ceritanya mengenai cantik-cantikan? Boleh kita buka nggak soal cantik-cantikan nih di dompet? Silakan Pak Moni, boleh. Iya, makasih Dias, ketemu lagi di sini ya. Sorry semuanya rekan-rekan media, saya tuh sulit sekali ya untuk bisa ngomongin ini karena dari semua yang sudah disampaikan semua ngomongnya soal personal dan rasa. Saya sebagai yang baperan banget yang semuanya harus punya rasa tuh senang sekali bisa terlibat dalam sebuah produksi yang penuh dengan rasa. Dan saya tahu Yandi nggak nyaman dengan hashtag in Yandi's hand we trust. Itu kalau di Instastory itu kalau ya habis nonton gitu semua gitu ada hashtag gitu kan? In Yandi we trust gitu. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwa Yandi itu memberikan kesempatan, memberikan ruang dan membuka hal itu, dan itu tidak banyak yang memberikan itu kepada, kalau saya ya, karena mungkin tidak terlalu banyak produksinya yang bisa memberikan kepada saya untuk ruang itu. Reading camp itu sangat berarti bukan hanya dalam produksi tapi juga kepada personal masing-masing. Seperti Ciko tadi udah ngomong, juga saya sebenarnya juga sangat memberikan penyembuhan dalam hati supaya kembali merasa gitu. Jadi ini juga bisa terlaksana dengan dukungan dari para produser yang tidak hanya memikirkan bagaimana bikin film bagus, dijual dan sebagainya, tapi juga membiarkan dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali merasa. Karena buat saya nonton film itu yang bagus kalau kita pulang membawa rasa gitu. Buat saya ya, maksudnya bukan karena gambarnya bagus gitu atau apa, ya tentu nyaman, tapi
buat saya merasa yang paling baik itu pulang kita membawa rasa, apapun rasa itu, sedih, senang, bersyukur, kontemplasi, perasaan itu penting gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari satu kakak 7 ponakan walaupun mukanya nggak ada di poster. Sama kok, sama. Udah dong kita mas dulu, oke. Tapi Iya. soalnya suka bingung ditanya kamu kakak yang mana? Iya yang mana kita ya? Kita yang 0. Mau dibilang kakak juga usianya Kurang kakak-kakak ya? kakak pas banget di atas. Yang mana? Apa? Kamu mau ngomong apa? Teman-teman Moko itu nggak bakal jadi kalau nggak ada mereka berdua. Yes, betul. Siap. Terima kasih Bu Molly. Sama-sama, thank you. Selanjutnya kita punya Nika Ranjani dan juga Mas Rigo Agus Rahman di sini. Kawasan dan juga Mas Eka. Yes, lihat ya. Kawasan dulu kalau gitu. Gimana berproses bersama Mas Ringo sehingga membentuk karakter suami istri di sini yang sungguh menyenangkan dalam tanda kutip ya kepada penonton, silakan. Prosesnya ini suami siapa sebenarnya ya? Ini Mas Yandi nggak salah kan? Nggak kok, aku tuh kebetulan udah lama kenal sama Ringo, jadi kira-kira udah 10 tahun yang lalu ya? Lebih. Iya, Saya jadi dulu mau beli tiketnya dia jual murah. Tiket konser dia nggak pakai, saya mau beli murah. Saya suka jadi sesuatu kita yang waktu murah. muda, waktu kecil ya, Ya. itu emang penggemar, suka nonton konser gitu. Well, anyway, Konser murah ya. stop. Oke, jujur malah seneng banget sih jatuhnya kayak reunian setelah 10 atau belasan tahun bisa ketemu lagi sama Ringo. Karena 10 tahun yang lalu kita bisa suatu saat kita ke satu project di Project Yandi, gitu ya kita pernah. Belum. Biar dramatis, biar kan dicatat sama media, jadi keren. Nggak bakal dicatat juga ya, Tapi kelihatan kan kita udah bonding sekali gitu. Jadi tanpa perlu reading yang bertele-tele kita udah bonding duluan. Tapi nggak gitu sebenarnya. Jadi enggak, tapi biar lebih dramatis dong, hey. ini kayaknya masih masuk ke karakternya Osa ya. Tenang. Oke, jadi memang kalau untuk prosesnya pas baca skrip aku langsung jatuh cinta sama ceritanya walaupun sedikit kasihan sama karakterku ya. Karena Osa itu sebetulnya orang yang penyayang. Dia sangat sayang dengan keluarganya, sama adiknya, sama ponakan-ponakannya. Dia juga sayang sama suaminya, tapi dia nggak sadar kalau dirinya tuh ada di dalam hubungan toksik. Gitu. Oke. Jadi kita lihat gimana tadi reaksi teman-teman di sini nih. Suara dari teman-teman untuk Mas Eka mana? Santai. Iya, saya cuma mau bilang saya terima kasih buat sponsor Wadah. Mantap. Nggak usah. Boleh muda aman. Ada nggak orang-orangnya? Ada, tadi udah ada. Ada ya? Nanti Mas Gana. Ada ya? Catat ya. Iya. Sebelumnya pada saat Itu. Oh, itu Maret juga ya. Iya. Karena Manda, sebelumnya kan di preskon dibilang, akan ada deh Mas Eka di keluarga kita. Pas Iya. kita tadi nonton ternyata sebegitunya, itu gimana? Karena dibutuhkan adalah kalau gue bilang suara-suara lantang yang justru ngebuka mata kita ya. Gitu. Kalau setiap ada Moko pasti ada di sekitarannya orang yang seperti Mas Eka yang kadang berbicaranya sangat realistis sekali. Ya. Gitu sehingga pilihannya adalah kita bisa juga kok ambil pilih. Terbukti Moko mengambil pilihan dari Mas Eka loh. Ya kan? Tidak akan ada sadar terakhir kalau nggak Mas Eka ngomong, bener kan? Walaupun akhirnya tersadar kan kalau itu nggak bagus, gitu. Sering sekali Mas Eka ini hadir di muka yang baik-baik seperti ini, gitu, ya kan? Nggak kalau misalnya muka udah jahat, udah codet di mana-mana, bekas tusukan biasanya nggak dipercaya, gitu. Tapi memang kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu tuh baik-baik di dalam keluarga, merhatiin, kayak misalnya. Jangan lupa sholat ya, kamu ada 200.000. Selalu di awalnya diangkat-angkat dulu, perhatian, kemudian dijatuhkan. Selalu ada yang kayak gitu. Ya pengalaman sedekat itu memang saya, gitu. Ya mungkin saya sih selalu senang berproduksi, ketemu teman-teman lain, banyak juga belajar. Dan Amanda, terima kasih karena Mandela dari Amanda ya. Oh itu, iya Mandela tuh
Amanda. Iya. Oh bukan ya? Amanda, Dipak, Lavesh, bukan? Ah, no dong. Ya, dan saya cukup kagum dengan banyak sisi di produksi ini dan senang sekali akhirnya bisa ditonton sama teman-teman di premier malam ini dan nanti 23 Januari ketemu sama penonton sebenarnya. Mas Rigo, tepuk tangan untuk Mas Rigo. Thank you.